Guys, welcome to another episode of Fumo Belajar 100. Dalam video kali ini aku ngambil satu potongan dari video orang Amerika, YouTuber asal dari Amerika, dan Anda tentunya akan menemukan video ini sangat-sangat menarik. Aku bagi video kali ini dalam 4 bagian. Bagian yang pertama tidak ada subtitlesnya, jadi Anda tentunya melatih listening skills Anda. Bagian yang kedua ada subtitlesnya sehingga Anda bisa mengkonfirmasi apakah yang tadi Anda dengar benar atau tidak. Jadi itu akan sangat berguna untuk pengetahuan Anda. Bagian yang ketiga aku akan mengajarkan kalian mulai dengan beberapa pelafalan dan juga kata-kata baru dan beberapa teknik cara ngomong seperti mereka, seperti orang bule. Dan bagian yang terakhir Anda akan disuruh untuk menguji atau mengetes kemampuan komprehensif Anda. Sorry, aku tadi bilang kemampuan ya. Jadi sekali lagi Anda akan diuji kemampuan komprehensif Anda. Apakah Anda mengetahui atau memahami dengan penuh video yang baru saja Anda nonton tadi. Alright guys, dan langsung saja masuk pada bagian yang pertama, yaitu bagian menonton tanpa subtitles. Alright, good luck guys. Excuse me? Hi. What's your name? Sarah. Sarah, nice to meet you. Nice Oh, to meet wow, you. what is that? Is that Lubriderm? Cocoa What? butter? No, your hands were just so soft. I put hand sanitizer on a little bit ago. Oh, really? Wait, can I see your hand? I'm actually studying to be a palm reader. Really? So I'm just... Oh, yep, just as I thought. This one right here. Oh, so you're single. Yeah, actually. How did I know that? What was your name again? Sarah. Sarah, nice to meet you. I'm Cody. Cody, cool. Where are you headed? I'm going back to my dorm. Well, Class in just a second, so. I'm headed this way, so I'll just grab your number real quick since we're both single and ready to mingle. What a good time. Okay, Sarah? Yeah. And your number is? 480. 480. What's up guys? Welcome back to Angry Picnic. Today, we're gonna be going around campus and saying, oh, so you're single to girls? Let's do it. That is so weird. What? That's literally the number of my next girlfriend. That is so weird. Oh, wow. Excuse me? Hi. What's your name? Sarah. Sarah, nice to meet you. Nice Oh, to meet wow, you. what is that? Is that Lubriderm? Cocoa What? butter? No, your hands were just so soft. I put hand sanitizer on a little bit ago. Oh, really? Wait, can I see your hand? I'm actually studying to be a palm reader. Really? So I'm just... Oh, yep, just as I thought. This one right here. Oh, so you're single. Yeah, actually. How did I know that? What was your name again? Sarah. Sarah, nice to meet you. I'm Cody. Cody, cool. Where are you headed? I'm going back to my dorm. Well, Class in just a second, so. I'm headed this way, so I'll just grab your number real quick since we're both single and ready to mingle. What a good time. Okay, Sarah? Yeah. And your number is? 480. 480. What's up guys? Welcome back to Angry Picnic. Today, we're gonna be going around campus and saying, oh, so you're single to girls? Let's do it. That is so weird. What? That's literally the number of my next girlfriend. That is so Oh, weird. wow. Hai guys, welcome, selamat datang di bagian yang ketiga dari video ini. Tadi Anda udah melewati bagian yang pertama, yaitu menonton tanpa subtitles. Kemudian Anda melewati bagian yang kedua, yaitu menonton dengan subtitles. Dan sekarang Anda di bagian yang ketiga, yaitu Anda akan belajar lebih banyak tentang kosakata, pelafalan, dan juga mungkin sedikit tentang grammar dan selengkapnya ya, dan lain-lain. Dan langsung saja kita masuk pada kosakata yang paling pertama, yaitu kata yang ini. Kata yang ini udah pernah aku bagikan di video-video saya sebelumnya, tetapi jika Anda tidak mengikuti video-video saya sebelumnya, tentunya Anda tidak tahu cara melafalkan kata ini. Tetapi jika Anda mengikuti, Anda pastinya tahu cara melafalkan kata ini. Nah, cara Anda melafalkan kata ini yang tepatnya adalah seperti ini ya. Aku langsung saja tulis. Ini berlaku baik untuk yang British maupun Amerika mau Australia juga semua sama, yaitu excuse me. Alright, jadi berikutnya adalah excuse. Sebentar. Excuse me. Alright, jadi kayak gini. Jadi excuse me. Once again, excuse me. Nah, tadi kalau Anda dengar dengan teliti, mereka tidak lafalkan yang ini. Jadi dia langsung saja, si cowok itu langsung saja katakan excuse me. Dia kayak, atau mungkin saja tidak tertangkap oleh bunyi kamera, tetapi
yang pada umumnya yang aku sering dengar adalah banyak juga yang melafalkannya dengan langsung saja yang ini. Jadi excuse me, orang akan mengerti. Jadi jika Anda mau katakan excuse me juga benar, tetapi jika Anda hanya mau katakan excuse me juga benar. Akan tetapi yang perlu Anda perhatikan adalah ini yang kalau hanya yang excuse me ini ya, yang hanya yang bagian belakangnya ini adalah sesuatu yang informal. Alright, jadi itu adalah sesuatu yang tidak formal. Jadi jika Anda berada di dunia yang formal, Anda harus melafalkannya secara lengkap. Tetapi jika seperti yang tadi itu dalam dunia yang tidak formal, Anda bisa hanya singkatkan jadi excuse me. Alright, once again, excuse me. Nah, sekarang adalah giliran Anda untuk mempraktikkan itu supaya kayak kedengaran lebih halus. Excuse me. Alright, once again, excuse me. Hi. Nah, dia bilang gitu ya. Nah, apa arti dari kata ini? Tentunya ada sekitar 2 arti ya. Pertama, itu kalau misalkan kebanyakan yang dipakai adalah untuk mengatakan permisi ya, kayak permisi saya mau lewat. Biasa kan kita di Indonesia kalau ada orang yang berdiri di jalan Anda dan Anda mau lewati jalan itu, Anda katakan permisi. Nah, di dalam dunia barat mereka katakan ini ya. Jadi excuse me atau excuse me. Once again, excuse me atau excuse me. Tetapi sering juga seperti yang tadi dalam video itu dipakai untuk untuk mendapatkan perhatian seseorang, to grab or to draw someone's attention. Artinya untuk mendapatkan perhatian seseorang atau to get someone's attention atau untuk mendapatkan perhatian seseorang. Jadi jika orang tersebut Anda mau mendapatkan perhatiannya, Anda hey permisi, itu Anda bisa juga pakai yang ini. Jadi tadi si cowok itu, si Cody, namanya Cody ya, dia mau meminta perhatian dari Sarah atau Sarah. Jadi dia katakan excuse me. Alright, dia bilang excuse me, hi. Nah, itu salah satu caranya untuk mendapatkan perhatian seseorang atau to grab someone's attention or to draw someone's attention or to get someone's attention. Alright, next kata yang ini. Ini saya yakin sangat common bagi Anda. Jadi kita hanya praktikkan cara melafalkannya, yaitu what's your name. Alright, once again, what's your name. Kayak gitu ya, what's your name. Kayak gitu. Nah, mungkin sering juga saya dengar bahkan T-nya nggak dilafalkan, jadi what's your name. Alright, atau mungkin seperti ini, what's your name. What's your name. Ya, jadi itu sangat fleksibel mau di dunia. Kalau di dunia formal biasanya tidak disingkatkan, jadi mereka akan what is your ini S ya, meskipun cara lafalkannya Z, what is your name. Nah, ini di dunia formal, tetapi kalau di dunia yang tidak formal seperti yang tadi dalam video itu, what's your name. What's your name? Hey, what's your name? Kayak gitu ya. Atau dia tadi katakan excuse me, hi, what's your name. Kayak gitu ya. Next, nah ini juga aku udah pernah ajarkan bagaimana cara Anda melafalkannya gaya orang bule. Dan di video tadi dia menghilangkan bunyi T ini ya. Jadi dia hanya katakan nice to meet you, alright, nice to meet you, kayak gitu. Tetapi tidak sering juga, artinya kayak sering juga saya dengar orang mengatakan nice to meet you. Jadi ini dia disambungkan dengan ini berubah jadi c, alright, bisa cu, bisa juga ca, nggak menjadi masalah. Nice to meet you, nice to meet you, kayak gitu ya. Tetapi juga bisa nice to meet you, alright, nice to meet you. Itu gaya orang bule ya. Dan tentunya kita belajar bahasa mereka, kita harus mengikuti mereka, alright. Maksudnya cara pelafalan supaya dimengerti. Kalau misalkan Anda mau karang cara Anda lafalkan, ya itu berarti Anda tidak belajar bahasa Inggris. Kayak kemarin aku dikirim sebuah video, bukan dikirim ya, tiba-tiba muncul di timeline Facebookku yang ada seorang yang menyanyikan lagu apa ya, saya lupa, yang dia bilang time apa gitu, tapi dia bacanya time nanan again. Nah kayak gini, aku lupa lirik lagunya. Itu lagu dulu banget. Aku juga dulu sering nonton, sering dengerin, terutama saat karaoke. Sering
serang lagi, maaf. Sering nyanyikan tetapi udah lama banget jadi lupa. Tapi dia lafalkan kayak gitu. Itu berarti dia tidak belajar bahasa Inggris. Jadi kalau Anda mau belajar bahasa Inggris harus mengikuti orang bule. Jangan sampai Anda katakan enggak. Yang tepatnya adalah niche to meet yo. Ya, itu berarti Anda nggak usah belajar bahasa Inggris, alright? Jadi kita harus belajar mengikuti orang bule. Jadi nice to meet you or nice to meet you. Next, nah ini saya yakin baru bagi Anda, yaitu ini adalah sejenis hand body ya, body lotion, alright? Jadi ini adalah hand body untuk membuat kulit kita menjadi lebih lembut, lebih halus. Aku nggak tahu kalau kita di Indonesia kayak Citra atau kayak Marina atau kayak banyak sekali ya jenis-jenisnya. Jadi ini adalah salah satu jenis di Amerika ya. Jadi cara Anda melafalkannya seperti tadi si bule itu, lafalkannya itu lubriderm. Alright, once again, lubriderm, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu jenis body lotion. Alright, itu adalah salah satu jenisnya. Seperti kita Indonesia ada Citra, ada juga Marina. Jadi itu. Ini juga salah satu jenis dari hal yang sama. Cara Anda melafalkannya ini udah pernah aku ajarkan kalian cara melafalkannya. Banyak orang masih salah bilang coco atau koco. Tapi yang tepatnya adalah cocoa, alright? Makanya si bule tadi katakan cocoa butter. Jadi kayak gitu. Cocoa butter. Jadi sekali lagi kita tekankan di bagian yang pertama, cocoa butter. Nah, ini adalah ini yang ada koneksi dengan ini. Jadi ini ada beberapa artinya. Salah satunya adalah salah satu produk yang digunakan untuk body lotion juga ya, untuk membuat kulit kita menjadi lebih lembut, lebih terjaga kayak gitu. Tetapi lainnya juga adalah digunakan untuk membuat coklat. Nah, bagaimana Anda melafalkan kata yang arti bahasa Indonesia coklat? Aku juga udah ajarkannya. Atau untuk membuat sweets atau manisan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan makanan ya. Itu juga mereka biasa menggunakan bahan dasar yang ini. Tetapi sekali lagi ini juga adalah adalah salah satu jenis dari body lotion. Alright, once again itu adalah salah satu jenis dari body lotion. Jadi aku yakin teman-teman udah tahu. Next, bagaimana cara Anda melafalkan kata ini? Ini adalah soft. Alright, once again soft. Artinya apa? Lembut. Lembut. Sekali lagi cara melafalkannya adalah soft. Ini artinya lembut. Contoh kalimatnya adalah this jacket is soft. Artinya jaket ini lembut ya. Atau it is so soft. Artinya itu sangat lembut. Jadi Anda bisa katakan itu ya. Ini adalah adjektif atau kata sifat. Next, apa arti dari kata ini? Nah, si cewek tadi mengatakan I put hand sanitizer. Alright, a little bit. Kayaknya dia tadi mau melanjutkan earlier, tapi ini tiba-tiba tertutup oleh suara cowoknya. Jadi aku sempat nggak tulis, tapi tadi aku udah dengerin yang bunyi pertama ini dan feelingku atau menurut pendengaranku dia mau katakan ini, tetapi saya nggak tulisin. Jadi sekali lagi dia tadi katakan I put hand sanitizer a little bit earlier. Jadi dia mau katakan itu. Nah, apa arti dari kata ini ya? Ini adalah sebuah frase dan something di sini diganti dengan hand sanitizer atau hand sanitizer, alright? Dia ganti di situ. Dan apa arti dari frase ini? Ini kayaknya di sebuah video. Waktu itu aku ngajarin khusus untuk member kursus bahasa Inggris RBA 100. Ya, untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim komunitas kami, dari
dari para tutor komunitas kursus bahasa Inggris RBA 100, Anda bisa menghubungi nomor WA yang ini ya. Aku tiba-tiba teringat supaya nanti aku nggak lupa. Yaitu 0813 8719 dan 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor ini dan minta promo dan selengkapnya ada di sana ya. Ada di admin kami. Ini adalah WA salah satu admin kami ya. Yaitu sekali lagi 0813 8719 8968. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kami, yaitu sekali lagi kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Ini adalah nama kami. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kami yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100 ataupun follow halaman Facebook kami yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, karena kita yakin 100% bahwa semakin Anda berbagi, semakin Anda bisa lancar ngomong bahasa Inggris. Karena apa? Teman-teman Anda yang juga tertarik untuk menonton bahasa Inggris atau untuk belajar bahasa Inggris akan berbicara bahasa Inggris, dan Anda juga tertular ya, atau aku tadi tiba-tiba terpikir akan kata terinfeksi. Tapi maksud gue adalah Anda akan tertular. Misalkan kalau dia katakan good morning, otak Anda itu semakin, kalau dia semakin mendengar kata ini atau semakin membaca kata ini, dia akan istilahnya tertanam dalam benak Anda dan Anda tidak akan lupakan kata itu. Jadi itulah alasannya kenapa Anda perlu komunitas untuk bisa membuat Anda cepat lancar ngomong bahasa Inggris. Alright, let's continue. Mari kita lanjutkan ke kata-kata yang berikutnya yang tadi kita belum bahas, yaitu kata yang ini. Nah, kata ini adalah sebuah frase ya. Dan apa arti dari kata ini? Ini artinya menggunakan sesuatu ke badan Anda. Entah itu pakaian, celana, anting, gelang, ataupun apa saja, topi dan selengkapnya, Anda bisa menggunakan kosakata yang satu ini. Jadi misalkan seperti yang tadi di video itu, si cewek bule itu, dia menggunakan kosakata tersebut karena dia apply atau dia menggunakan hand sanitizer di tangannya ya. Karena dia menggunakannya di badannya, maka dia bisa menggunakan kosakata yang ini, yaitu dia tadi katakan I put hand sanitizer a little bit earlier, alright? Artinya dia menggunakan hand sanitizer di tangannya, ya, yang dimaksudkan tentunya di tangannya karena si cowok itu ngomong tentang tangannya tadi, ya. Jadi dia pakai sedikit tadi, alright? Jadi itu kira-kira. Jadi misalkan Anda pakai sepatu, Anda bisa katakan I put on, alright? Jadi Anda bisa katakan kita tulis di bahasa ini aja ya. I need to. Nah, Anda bisa langsung kayak gini. Ini namanya skill tentang phrasal verbs ya. Jadi I need to put on my, anggap saja jacket. Artinya Anda harus menggunakan jaket Anda karena Anda pakaikan di badan Anda, maka Anda bisa menggunakan kata put on ini. Atau Anda bisa tulis atau bisa katakan I need to put my jacket on, alright? Nah, Anda bisa pakai yang kalimat pertama atau kedua ini, nggak menjadi masalah. Yang sebule tadi dia menggunakan yang kedua ini. Jadi kemungkinan besar ini yang paling sering dia katakan ya. Tapi kalau Anda mau pakai yang paling pertama juga nggak menjadi masalah. Atau Anda bisa katakan I have to put on, atau I have to put my shoes on. Artinya aku harus memakaikan sepatuku ya. Di mana? Di badanku. Alright. Jadi setiap kali Anda mau pakai sesuatu di badan Anda, ketimbang Anda katakan wear yang tentunya sangat sangat tua karena udah sering sekali kita dengar, kenapa Anda tidak menggunakan sesuatu yang lebih gaul seperti kata put on ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah skill yang sangat-sangat zaman now banget di Amerika. Next, kata yang ini. Bagaimana cara Anda melafalkannya? Boleh hand sanitizer, itu adalah aksen British dan juga aksen internasional. Tetapi Anda bisa gaya Amerika karena ini A dengan N saling mengikuti seperti yang ini juga. Mereka bilang hand, alright?
hand sanitizer. Ini juga sanitizer, alright? Hand sanitizer. Ini tentunya adalah, nah, jenis-jenis dari hand sanitizer ini ada beberapa. Ada yang punya alkohol, ada yang tidak ya. Jadi kita nggak tahu tadi yang mana yang dipakaikan oleh si cewek ini, tetapi kemungkinan yang tidak ada alkoholnya karena itu yang buat badan kita menjadi lebih lembut. Jadi kemungkinan besar dia pakai itu, tapi kita nggak tahu. Jadi sekarang dengan adanya virus corona ini juga saya sendiri memiliki hand sanitizer, tetapi yang ada alkoholnya yaitu 70% atau 74 gitu ya, persen dari alkohol. Dan ini adalah yang dimaksud ya. Jadi gunanya untuk membersihkan tangan kita dari virus, dari bakteri atau dari kotoran yang mungkin tanpa sengaja kita pegang. Alright. Jadi itu yang dinamakan dengan hand sanitizer or hand sanitizer. Next, kata yang ini, really? Nah, ini ada beberapa arti ya. Kalau misalkan kayak benarkah, Anda boleh juga pakai kata ini seperti yang tadi si cewek itu dan juga si cowok itu katakan, really? Benarkah? Iyakah? Kayak gitu ya. Tetapi Anda juga bisa katakan sangat ya. Arti lain juga artinya sangat. I really like you. Artinya aku sangat menyukai Anda. Alright? Anda bisa gunakan entah yang ini atau yang ini, yang artinya benarkah sesuai dengan kondisi Anda. Alright? Next. Nah, banyak orang salah melafalkan ini. Mereka bilang palm. Tetapi seharusnya L-nya nggak boleh berbunyi. Jadi yang tepatnya adalah palm. Alright, once again, palm. Ini biasa reader. Palm reader. Ini artinya apa? Pembaca yang ini. Pembaca tangan ya. Biasanya kan di budaya kita, budaya mana saja mereka biasa membaca tangan. Oh, kamu akan beruntung. Oh, kamu akan punya istri 3. Oh, kamu akan kaya. Kayak gitulah. Biasanya ada itu. Nah, itulah mereka itulah yang dinamakan dengan palm reader. Once again, palm reader. Alright. Kalau misalkan mau plural, tinggal tambahkan s doang. Nah, selain yang ini artinya apa ya? Tangan yang depan sini ya. Jadi tangan yang depan sini itu namanya palm. Nah, selain artinya itu, ini juga adalah sejenis pohon palma ya. Kalian tahu pohon palma? Kalau kita di agama kita di Katolik itu banyak orang tahu karena ini adalah simbol kemenangan. Karena di mana-mana biasa kalau parah atau rajanya menang selalu mereka pakai palma untuk hooray ya, kayak ye kita menang gitu. Dan dalam kitab suci orang Kristen, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan dengan daun palma juga ya, dengan ye raja kita datang gitu ya. Kira-kira itulah simbol kemenangan, dan itulah alasannya semua orang di Katolik mengetahui apa yang dinamakan dengan daun palma. Saya nggak tahu apakah kalian tahu, tetapi itulah, kalian bisa mencari tahu di Google ya. Palma itu seperti apa, modelnya kayak gimana. Itulah yang dinamakan dengan palm. Alright, once again, palm. Next. Nah, kalimat ini, you're single. Alright. Jadi kebanyakan orang bule mereka menyingkatkan. Kalau misalkan di dunia informal ya, tetapi kalau di dunia formal kebanyakan, apalagi dalam dunia tulis artikel, tulis surat, itu semuanya biasanya pakai yang tidak singkat. Jadi you are. Jadi kayak gitu ya. Mereka nggak bilang you're. Alright. Jadi itu perlu kalian ketahui. Nah, tadi karena situasinya informal, jadi si cowok Cody dia bilang you're single. Alright. You're single. Artinya single ini artinya belum punya pacar, belum punya suami, jadi Anda masih sendiri. Itulah arti dari single. Sedangkan arti lainnya itu adalah taken. Artinya Anda udah diambil orang atau Anda udah dimiliki orang. You're taken. Artinya Anda udah dimiliki orang. Alright. Kalau misalkan situasinya seperti itu, Anda katakan you're taken. Kalau Anda masih sendiri, you're single. Alright. Once again, you're single or you're taken. Kayak gitu ya. Atau Anda bisa hanya katakan seperti yang di bawah sini ya. Anda bisa katakan I have a boyfriend or I have a girlfriend. Jadi kayak gitu ya. Artinya aku udah punya pacar, aku udah punya
pacar cowok, pacar cewek ya, itu tentunya. Kalau boyfriend tentunya adalah pacar cowok. Kalau girlfriend itu artinya pacar cewek. Next, kata yang ini. Misalkan kalau Anda lupa nama orang, Anda bisa pakai kata yang satu kalimat yang ini, kalimat tanya yang ini, yaitu what was your name again? Jadi tadi dia hilangkan T supaya enggak kaku ya. Dia hanya katakan what was your name again? What was your name again? Jadi what was. Jadi ini juga bukan was tapi was. Jadi kayak gini ya. What was your name again? Kayak gitu. Apa namamu lagi? Nah, sebenarnya yang secara grammar itu adalah is ya. Tetapi sekali lagi di dunia informal Anda boleh pakai yang ini ya. Karena kenapa kita pakai ini? Kenapa kita perlu pakai ini? Karena namanya tidak berubah. Jadi bukan secara logika namanya dari kemarin, hari ini, dan besok tetap akan sama. Jadi kalau kita pakai was atau was, itu berarti kemarin terjadi, hari ini belum tentu terjadi. Alright. Jadi kalau secara grammar seharusnya pakai is, tetapi sekali lagi tadi dunia informal kita pakai was, juga nggak menjadi masalah. Jadi what was your name again? Kayak gitu ya. Artinya apa namamu lagi atau siapa namamu lagi gitu ya. Next, kata yang ini cool. Ini artinya bukan artinya dingin ya, tapi ini artinya keren. Jadi si cewek itu tadi katakan Cody cool, artinya oke, cool, keren gitu ya, bagus. Jadi itu kira-kira. Nah, contoh kalimatnya misalkan she looks cool, atau Anda bisa katakan she is cool. Jadi atau bahkan Anda bisa singkatin jadi she's cool. Alright, once again she is cool. Alright, artinya dia keren. Next, nah si Cody tadi tidak menggunakan grammar yang benar ya. Itulah alasannya kenapa aku kayak selalu santai dengan grammar. Yang paling penting adalah Anda punya kosakata yang banyak. Kecuali Anda mau masuk ke dunia formal, dunia kantor, wajib sekali punya grammar yang bagus. Di dunia akademi wajib sekali punya grammar yang bagus. Di dunia penulisan artikel wajib sekali punya grammar yang bagus. Tetapi kalau dalam ngomong biasanya enggak ya. Makanya si Cody tadi dia katakan where you headed, where you headed. Seharusnya dia harus tambahkan where are you headed. Alright, dia harus ada to be-nya di situ, tapi dia tidak sebutkan. Jadi dia hanya bilang where you headed. Jadi kayak gitu. Itu dalam dunia informal masih bisa ditoleransi. Makanya dia katakan berikutnya, dia bilang I'm headed this way. Alright, jadi I'm headed this way. Jadi dia kayak gitu. Jadi dia tidak hanya katakan I headed, tetapi I'm headed. Jadi kalau misalkan masih salah grammar sedikit, gak menjadi masalah. Boleh aja masih salah. Kenapa kita sok-sokan? Alright. Nah, apa arti dari kata ini? Ini berasal dari kata dasar head yang artinya kepala, akan tetapi yang dimaksudkan di sini artinya kemana, right? Jadi jika Anda bilang I'm headed this way, artinya aku melewati jalan ini, aku ke jalan yang ini ya. I'm headed this way. Makanya si cewek tadi saat ditanya where you headed, dia bilang I'm going back to my dorm, right? Artinya dia mau kembali ke asramanya. Next, kata ini cara melafalkannya adalah dorm. Alright, once again dorm. Nah ini kalau British tentunya dome, kayak gitu ya, sama dengan Australia. Nah ini adalah singkatan dari ini yang panjang ini. Kebanyakan orang nggak mau ngomong yang panjang-panjang. Ini kalau gaya British adalah dormitory. Alright, once again dormitory. Sedangkan kalau gaya Amerika adalah seperti yang ini, yaitu dormitory. Once again dormitory. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia bukan kayak British, yaitu dormitory. Sedangkan kalau gaya Amerika adalah dormitory. Once again dormitory. Dormitory. Kayak gitu ya. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya asrama. Alright. Jadi biasanya di sekolah-sekolah biasanya ada asrama, ataupun di perusahaan-perusahaan ada asrama juga. Nah itulah yang dikenal dengan, kalau misalkan singkatannya itu adalah dorm. Alright, once again dorm ya. Itu cara Anda melafalkannya, itu adalah singkatan dari entah dormitory atau dormitory. Once again dormitory, kayak gitu ya.
Next, kata yang ini. Nah, mungkin Anda tidak tahu apa arti dari kata ini. Anda si bule itu ini biasanya ya. Jadi ada banyak sekali hal untuk meminta nomor seseorang. Jadi Anda bisa pakai kata yang ini ya, grab. Alright. Ini seperti kayak kita di Indonesia kan kayak ada layanan transportasi yang sering kita banyak orang sebutin dengan Grab. Tapi yang tepatnya adalah grab. Seperti yang tadi si bule itu dia katakan grab. Jadi I'll grab your number real quick. Ini artinya aku akan dapatkan nomor kamu secepat mungkin gitulah ya. Jadi ini bisa real quick atau real quick juga nggak menjadi masalah ya. Jika Anda mau meminta nomor seseorang, Anda bisa pakai satu kalimat yang ini yaitu I'll grab your number real quick. Alright. Jadi sekali lagi, I'll grab your number real quick. Kayak gitu ya. Atau Anda bisa katakan seperti yang dulu di video-video sebelumnya aku bilang, can I get your number? Ini artinya, bisakah aku mendapatkan nomor Anda? Atau Anda bisa katakan, what's your phone number? What's your phone number? Alright, kayak gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan beberapa hal. Si bule tadi dia bilang I'll grab your number real quick. Once again, I'll grab your number real quick. Next, kata yang ini yaitu mingle. Apa arti dari kata mingle ini? Sekali lagi cara Anda melafalkannya adalah mingle. Jadi mingle ya. Jadi kayak gitu. Mingle. Ini artinya bersatu atau bersama ya. Jadi ini banyak sekali pemakaiannya, entah dua perusahaan digabungkan menjadi satu, Anda juga bisa pakai kata ini, atau dua hal yang digabungkan jadi satu, Anda bisa pakai kata yang ini, atau seperti tadi si bule itu katakan mereka dua akan menjadi pasangan pacar, jadi mereka bisa pakai kata mingle. Alright, once again mingle. Tadi si bule itu katakan kayaknya ini ya, saya lupa. Mungkin ini ya, since we're both single and ready to mingle, right? To mingle. Jadi kayak gini ya. Artinya sejak kita berdua single, artinya si ceweknya tidak punya pacar, cowoknya juga nggak punya pacar, dan siap untuk bergabung bersama, langsung kayaknya dia langsung sambungkan dengan ini atau apa ya, saya lupa, atau dia langsung katakan ini ya, tapi saya lupa, kira-kira seperti itu ya. Anda bisa tonton lagi karena aku nonton kemarin dan hari ini langsung aku buatkan videonya. Nah, berikut yang ini adalah sebuah kayak seruan bahwa waktu yang bagus atau kesempatan yang bagus. Anda bisa katakan what a good time, alright? What a good time, what a good time. Atau Anda bisa katakan what a perfect time. Ini bisa Anda katakan ini juga ya, what a perfect time. Anda juga bisa katakan what a great time. Once again, what a great time. Sebentar. Jadi Anda bisa katakan itu dan masih banyak lagi ya. Banyak sekali kata sifat yang bisa Anda pakai. Jadi sekali lagi Anda bisa katakan what a good time, what a perfect time, what a great time, what an awesome time, and awesome, alright? Jadi sekali lagi awesome. Nah, kayak gitu. Anda bisa pakai kata ini atau banyak sekali ya. Yang paling penting Anda bisa sebutkan salah satunya. What a good time, artinya waktu yang sangat menarik, yang sangat pas. What a perfect time, waktu yang sangat sempurna, yang sangat cocok. What a great time, waktu yang sangat luar biasa. Alright, jadi Anda bisa pakai kata itu. Next, nah ini misalkan minta nomornya, and your number is, kayak gitu ya. And your number is, kayak gitu ya. Artinya nomor kamu. Jadi dia nggak bilang and what's your number, tapi Anda bisa menggunakan and your number is, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi Anda banyak sekali cara untuk meminta nomor. Jadi dalam bahasa Inggris itu banyak hal yang Anda bisa pakai ya. Jangan terpaku pada satu aja. Misalkan Anda hanya tahu kata
what's your phone number, dan tidak pernah tahu kayak and your number is kayak gitu ya. Yang paling penting adalah dia udah tahu bahwa Anda minta tentang nomor HP-nya. Kalau tidak dia bingung ya nomor apa gitu. Jadi and your number is jadi kayak gitu ya, atau Anda bisa katakan and your number is kayak gitu ya. Jadi sekali lagi and your number is atau and your number is kayak gitu, dan Anda bisa langsung sebutkan nomor Anda. Nah, ini yang menarik ya. Tadi Anda tidak pernah mendengar kata zero, alright? Once again, Anda tadi tidak dengar kata zero, tapi Anda dengar sesuatu. Dan ini yang menjadi kebiasaan orang Amerika ya, bahwa kalau mereka sebutkan nomor HP, kalau nol paling pertama itu mereka tidak akan sebutkan zero, mereka akan sebutkan yang ini, O, alright? O. Makanya si cewek tadi dia katakan 480 kayak gitu ya, dia sambungkan jadi 480 seharusnya kayak gitu. Jadi seharusnya kayak zero, tetapi orang bule atau orang Amerika mereka biasanya sekali lagi sebutkan O ketimbang zero. Jadi sekali lagi 480 kayak gitu ya. Next, ini sebenarnya saya tulis karena alasannya di editan awal saya lupa tuliskan yang mana ya, yang ini saya lupa tuliskan yang ini, saya langsung tuliskan yang ini, tetapi kemudian sudah saya lihat lagi ternyata ada ini, jadi saya edit lagi dan kayaknya udah bagus, udah yang tepatnya. Jadi si Cody tadi dia katakan we're gonna be going around campus, alright, dan ini adalah singkatan dari going to ya, sekali lagi itu adalah singkatan dari going to, dan ini artinya we are going to be going around, artinya kita akan mengelilingi ya. Go around atau going around itu artinya mengelilingi sesuatu, dalam hal ini campus, alright, ini adalah kampus, dan itu nggak usah ngomong terlalu banyak di situ. Next, let's do it, alright, once again let's do it. Nah ini misalkan Anda mau pakai untuk ajak seseorang untuk melakukan sesuatu, Anda bisa katakan let's do it, alright, once again let's do it kayak gitu ya. Next, nah kata ini. Nah untuk kata ini saya dulu, seperti kalau Anda nonton video saya sebelumnya, bahwa dulu aku lebih awal-awalnya lebih terbiasa dengan aksen British. Jadi untuk kata ini aku lebih banyak terbiasa dengan aksen British, dan saya tidak pernah latih kata ini untuk aksen Amerika ya. Jadi aku biasanya gaya kayak gini ya, dan cara Anda melafalkan gaya British itu kayak gini ya, literally, alright, once again literally. Nah kayak gitu. Sedangkan kalau gaya Amerika seperti si bule tadi katakan, jadi sekali lagi saya saya bahkan belum pernah melatihkan ini untuk gaya Amerika ya, tapi saya udah terbiasa dengan gaya British, jadi mungkin kayak akan butuh waktu untuk latihan ini, tetapi aku mau mengajarkan kalian cara pelan-pelannya ya. Nah cara Anda melafalkan kata ini gaya Amerika itu kayak gini ya. Saya mungkin agak kaku tapi ya kita usahakan. Jadi sekali lagi li re li. Nah ini bunyi T ini dia kayak bunyi D yang halus ya. Jadi re kayak gitu ya, li re li. Jadi kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau Anda mau gaya, tiru aja yang tadi sebule, dia udah katakan dengan tepat. Sedangkan kalau mau gaya British itu dia mungkin bagi saya lebih gampang ya, karena saya memang dulu udah melafalkan itu sering kali sampai hari ini, jadi saya lebih terbiasa dengan kata ini. Jadi sekali lagi dia mirip seperti ini, literally, alright, once again literally. Jadi literally kayak gitu ya. Jadi sekali lagi literally kayak gitu ya. Saya terbiasa dengan itu. Kalau Anda mau gaya Amerika, silahkan tiru yang si bule tadi. Tapi yang paling penting adalah dia ada bunyi li, kemudian re li kayak gitu ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Sedangkan gaya British sekali lagi literally, alright, once again literally. Apa arti dari kata ini? Ini artinya ada beberapa arti ya, tapi arti aslinya adalah secara harafiah ya, secara harafiah. Jadi secara harafiah arti kata ini adalah kayak gini ya. Jadi Anda bisa katakan literally palm is actually, atau Anda bisa katakan is taken from Latin. Alright, karena kata kayak gini itu berasal dari bahasa Latin, yaitu
palma. Nah, kita Indonesia juga kemudian mengambil bahasa Latin dengan adanya pengaruh dari dunia Eropa ke bagian dunia kita. Jadi kita juga ambil bahasanya yaitu palma. Alright. Nah, Anda bisa katakan ini. Artinya secara harfiah kata yang ini yaitu palm itu diambil dari bahasa Latin yaitu palma ya. Dan memang dulu kita dipengaruhi sekali lagi oleh budaya Eropa banyak, makanya apalagi budaya Kristennya sangat dipengaruhi oleh dunia Roma, makanya kita menyebutkan dengan palma, padahal ini adalah bahasa Latinnya. Dan contoh kalimat lain, sekali lagi ini adalah arti yang pertama. Arti yang kedua itu untuk menekankan sesuatu ya, misalkan atau membesar-besarkan sesuatu atau membuat sesuatu itu kayak nyata atau kayak menambah-nambahkan sesuatu. Contohnya kayak gini, Anda bisa katakan it's literally sebentar, anggap kayak Anda mau membesar-besarkan sesuatu kayak banyak banget ya. It's literally hundreds of thousands. Alright, kayak gini, of them. Artinya kayak banyak sekali. Jadi Anda bisa membesar-besarkan jumlah atau membesar-besarkan kayak kejadian. Atau misalkan kayak ya kejadian seperti ini. Anda bisa katakan it's really atau it's literally like this, kayak gitu ya. Jadi it's literally like this. Jadi kayak memang betul waktu itu seperti ini ya. Jadi atau Anda bisa katakan it was literally like this. Jadi misalkan Anda bisa menjelaskan kayak saya duduk di sini, Anda duduk di sana, duduk di sana. Jadi Anda kayak mengatakan bahwa memang saat itu mirip seperti ini. Anda bahkan ini bisa dipakai untuk Anda berbohong atau mau membesar-besarkan sesuatu, alright? Jadi sekali lagi itulah artinya. Nah, tadi si cowok itu dia katakan Anda adalah you are literally my girlfriend atau my next girlfriend. Artinya Anda memang benar-benar pacar saya. Artinya dia kayak membuat hal itu seperti real banget ya. Padahal belum tentu hal itu benar, alright? Jadi itu kira-kira arti dari kata itu. Next, nah ini girlfriend and boyfriend. Jadi sekali lagi cara melafalkannya adalah girlfriend. Nah sekali lagi aku nggak bisa sebutkan R-nya di sini ya, karena dulu memang saya lebih banyak terbiasa dengan gaya British. Jadi ada beberapa kata yang saya memang tidak bisa untuk Amerika ya. Jadi ini misalkan seperti kata ini saya R-nya nggak bisa sebutkan. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai gaya Amerika untuk kata ini, maka R-nya harus disebutkan bunyi R-nya ya. Jadi girlfriend. Tapi saya nggak bisa. Jadi aku hanya bilang girlfriend. Atau misalkan kayak kata ini, aku udah terbiasa dengan kata hilangkan bunyi R-nya. Jadi world, alright, world. Jadi kayak gitu. Itu kebiasaan aja. Tapi semuanya dimengerti. Ini adalah boyfriend, alright. Once again, boyfriend. Artinya pacar cewek, pacar cowok. Jadi kalau kayak saya laki-laki, tentunya aku punya girlfriend, artinya pacar cewek. Tapi kalau Anda perempuan, tentunya Anda punya boyfriend, alright. Jadi kira-kira seperti itu ya. Next, kata yang ini. Oh, ini kalimat yang ini ya. Cara melafalkannya kayak gini. Bisa berkata dulu ya. Yaitu that is so weird. Kalau selengkapnya adalah that is so weird. Once again, that is so weird. Artinya itu sangat-sangat aneh. Arti dari ini adalah aneh. Cara melafalkannya kayak gini ya, weird. Alright. Sedangkan kalau gaya British adalah weird. Kayak gini ya. Mereka R-nya nggak sebutkan. Kalau ini aku bisa sebutkan. Jadi sekali lagi weird. Alright. Artinya aneh, kayak nggak biasanya. Alright. Jadi dia katakan kayak ada sesuatu yang aneh. Karena nomornya seperti menunjukkan bahwa kamu adalah pacarku. Nah kayak gitu, dia mau gompalin gitu ya. Atau Anda bisa katakan that's so weird, that's so weird, atau that is so weird, kayak gitu ya. Oh udah selesai ya. Oh ya, ada satu kata yang aku kayaknya lupa, yaitu kata ini.
ini cara melafalkannya adalah seperti yang sebulat tadi, actually. Alright, once again, actually. Tapi ada juga orang Amerika yang melafalkannya dengan actually. Alright, jadi bukan to tapi shoe. Actually, kayak gitu ya. Itu nggak menjadi masalah. Ini ada banyak sekali arti ya. Jadi sebenarnya adalah salah satunya atau sesungguhnya sebenarnya. Jadi si cewek tadi bilang ya actually, artinya ya benar kayak gitu ya. Apakah are you single or you're single? Dia bilang ya actually. Atau si cowok tadi mengatakan I'm actually studying to be a palm reader. Jadi kayak gitu. Jadi actually, alright, artinya sebenarnya, sesungguhnya. Nah ini kegunaannya ada banyak ya. Ini tadi si cewek itu actually, ya actually itu mau menunjukkan bahwa yes. Tetapi bisa juga actually ini artinya no, alright, bisa berarti tidak. Contohnya kayak I thought, aku pikir he is good at math, kayak gitu ya. Aku pikir dia bagus dalam menghitung matematika ya. But actually kayak gini. But actually he is not. Dia tidak bisa. Jadi ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak bisa. Kayak gitu ya. Ada juga yang artinya kayak dia mau menolak secara halus atau dia mau, ada banyak sekali arti sih. Kalau misalkan Anda mau tahu lebih tentang kata yang ini, jangan lupa untuk kunjungi kamus online maupun yang offline. Alright? Dan kira-kira segitu ya. Kita udah belajar banyak hari ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Tadi aku katakan subscribe benar atau tidak ya? Anda yang nonton silahkan, kalau misalkan salah beritahu aku ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100, ataupun follow halaman Facebook kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100 ya. Dan juga jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun Facebook Anda, ataupun ke story Anda, supaya lebih banyak orang bisa bahasa Inggris. Dan tentunya Anda juga pasti akan bisa bahasa Inggris, karena ke kiri Anda dengar bahasa Inggris, kanan Anda dengar bahasa Inggris, depan belakang Anda dengar bahasa Inggris. Jadi teman-teman Anda juga semakin suka bahasa Inggris, Anda juga terakhir terpengaruh untuk semakin bisa dalam bahasa Inggris. Alright guys, dan itulah arti dari pembelajaran. Kita berbagi bukan untuk berkurang, tetapi berbagi untuk semakin hebat. Alright. Dan jika Anda ingin mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami, Anda bisa menghubungi 0813 8719 8968. Dan begitu saja, silahkan lanjut ke bagian keempat, yaitu menonton atau menguji kemampuan komprehensif Anda. Kira-kira Anda mengerti apa yang dibicarakan dalam video kali ini. Good luck guys. Excuse me? Hi. What's your name? Sarah. Sarah, nice to meet you. Nice Oh, to meet wow, you. what is that? Is that Lubriderm? Cocoa What? butter? No, your hands was just so Oh, soft. I put hand sanitizer on a little bit ago. Oh, really? Wait, can I see your hand? I'm actually studying to be a palm reader. Really? So I'm just... Oh, yep, just as I thought. This one right here. Oh, so you're single. Yeah, actually. How did I know that? What was your name again? Sarah. Sarah, nice to meet you. I'm Cody. Cody, cool. Where are you headed? I'm going back to my dorm. Well, Class in just a second, so. I'm headed this way, so I'll just grab your number real quick since we're both single and ready to mingle. What a good time. Okay, Sarah? Yeah. And your number is? 480. 480. What's up guys, welcome back to Angry Picnic. Today we're gonna be going around campus and saying, oh, so you're single to girls? Let's do it. That is so weird. What? That's literally the number of my next girlfriend. That is so Oh, weird. wow. Hai guys, congratulations, Anda baru saja menonton video pelajaran hari ini. Dan bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah Anda mengerti atau tidak? Jika ya, jangan lupa untuk tuliskan ya di kolom komentar di bawah ini. Tetapi jika tidak, aku punya satu nasihat untuk Anda, yakni untuk menonton video itu 2-3 kali, 4 kali lagi ya. Karena saya yakin 100% jika Anda menonton dan mengulangi hal itu, Anda pasti akan mengerti dan pasti akan bisa. Alright guys? Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video kita yang lain, yang mana aku udah ngajarkan kalian cara Anda melafalkan kata-kata yang lebih berhubungan dengan topik kita hari ini. Dan aku juga udah ajarkan kalian arti katanya, alright? Dan
Oleh karena itu aku minta teman-teman sekalian untuk menonton video-video itu lagi, karena itu pasti akan membuat teman-teman semakin mengerti, semakin pengetahuan Anda semakin luas, alright? Dan jika Anda punya pertanyaan, jangan lupa untuk komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bagikan video ini, jangan lupa untuk like, dan praktikan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Alright guys, that's it. Until next time, bye bye.